forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan materi petrokimia tentang BTX atau benzen, toluen, dan silena. Saya Dewi Santi NIM 2 akan menjelaskan materi yang pertama. Sumber utama benzen, toluen, dan silena atau BTX adalah kilang aliran, terutama dari pembentukan dan perengkahan katalitik, dan pirolisis bensin dari pemecahan uap dan dari cairan batu bara. Untuk reaksi dan bahan kimia benzen adalah hidrokarbon aromatik yang paling penting. Kenapa dia disebut yang paling penting? Karena hampir semua senyawa yang diturunkan langsung dari benzen dikonversi untuk bahan kimia dan polimer lainnya. Contoh reaksinya yaitu hidrogenasi dari benzen menghasilkan sikloheksana, oksidasi sikloheksana menghasilkan sikloheksanon, yang digunakan untuk membuat kaprolaktam untuk pembuatan nilon. Karena stabilisasi resonansi cincin benzena itu tidak mudah dipolimerisasi. Namun produk yang berasal dari benzen seperti stirin, fenol, dan maleat anhidrid dapat dipolimerisasi. Selanjutnya adalah alkilasi benzen. Benzen dapat dialkilasi dengan adanya asam Lewis atau asam Bronsted katalisator. Olefin seperti etilena, propilena, dan olefin alfa C12 sampai C14 digunakan untuk menghasilkan benzena alkilat yang memiliki komersial besar nilai. Alkil halida seperti monokrolofparifin dalam kisaran C12 sampai C14 juga melayani. Langkah pertama dalam alkilasi adalah pembentukan karbokation atau karbonium ion. Karbonasi juga terbentuk dari alkil halida ketika katalis asam Lewis digunakan. Aluminium klorida adalah Friedel-Crafts yang umum digunakan sebagai katalis alkilasi. Langkah selanjutnya adalah serangan karbokation pada cincin benzena yang diikuti oleh penghapusan proton dan pembentukan benzen alkilat. Kemudian lanjut ke etilen benzen atau EB, adalah cairan aromatik tidak berwarna dan dengan titik didih dari 136,2 derajat Celcius. Memisahkannya dengan campuran kesetimbangan aromatik C8 yang diperoleh dari pembentukan katalis proses. Etilen benzen diperoleh dari pemisahan aromatik. Proses utama untuk menghasilkan etilen benzen adalah alkilasi benzen yang mengatalis dengan etilen. Kegunaan utama etilen benzen yaitu untuk memproduksi stirin. Lebih dari 90%, sekitar 12,7 miliar pon etilen benzen diproduksi di Amerika Serikat selama 1998 untuk dehidrogenasi stirin. Stirin sendiri atau vinibenzen adalah cairan yang titik didihnya sekitar 145,2 derajat Celcius, mudah berpolimerisasi ketika dipengaruhi oleh radikal bebas atau ketika terkena cahaya. Dehidrogenasi etil benzena menjadi stirena terjadi dengan berbagai katalis oksida logam. Oksidanya contohnya yaitu Fe, Cr, Si, Co, Zn yang dicampur untuk reaksi dehidrogenasi. Proses fase uap yaitu 600-700 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer. Hasilnya 90% yang diperoleh, 30-40%-nya dikonversi. Dalam proses Monsanto, etil benzena dengan daur ulang etil benzen tidak dikonversi, namun dicampur dengan superheat uap. Uap di sini bertindak sebagai media pemanas dan sebagai pengencer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Adi Prasetyo NIM 30 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Di sini bagian saya akan menjelaskan mengenai
kumen, kemudian ada fenol dan aseton yang berasal dari kumen, kemudian nanti ada linear alkyl benzen. Oke, kita masuk yang pertama yaitu kumen. Apa sih kumen itu? Kumen biasanya dengan nama lain isopropil benzen, yaitu merupakan suatu cairan yang larut dalam banyak pelarut organik namun tidak larut di dalam air. Biasanya larutan kumen ini diproduksi dengan fotosintesis, di mana benzen dialkilasi dengan propilen menjadi isopropil benzen. Nah, untuk proses dari produksi kumen itu sendiri ada dua proses, yaitu yang pertama dengan proses fase cair, kemudian yang kedua dengan proses fase uap. Nah, untuk proses pada fase cair itu sendiri biasanya ada pada kondisi suhu dan tekanan yaitu sekitar 50 derajat Celcius dan dengan tekanan 5 atmosfer dan juga menggunakan katalis asam sulfat. Kemudian untuk pada proses fase uapnya sendiri berada pada kondisi suhu dan tekanan sekitar 250 derajat Celcius dengan tekanan 40 atmosfer. Dan juga biasanya pada fase uap ini digunakan katalis yaitu asam fosfat. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada bagian fenol dan aseton dari kumen itu sendiri. Jadi kumen ini dapat diolah kembali sehingga dapat menghasilkan koproduk yaitu fenol dan aseton. Untuk pembentukan dari fenol itu sendiri biasanya langkah yang pertama kumen dioksidasi dengan udara menjadi kumen hidroperoksida. Kondisinya sekitar 100 sampai 130 derajat Celcius dengan tekanan 2 sampai 3 atmosfer dengan katalis garam logam. Nah, kemudian pada proses yang selanjutnya atau proses yang kedua, hidroperoksida tadi didekomposisi dengan adanya asam menjadi fenol dan aseton. Kondisi prosesnya sekitar 80 derajat Celcius dan untuk tekanannya sedikit di bawah atmosfer. Jadi pada proses yang kedua ini biasanya dilakukan dengan proses distilasi vakum karena prosesnya berada pada tekanan sedikit di bawah atmosfer sehingga harus dilakukan dengan distilasi vakum untuk memisahkan antara fenol dan juga aseton. Ketika hasil akhir dari distilasi vakum itu sendiri adalah fenol dan aseton. Untuk aseton sendiri perlu dinetralisasi lagi atau perlu dipisahkan lagi dari zat-zat pengotornya sendiri dengan menggunakan kolom finishing. Biasanya untuk aseton itu dipisahkan dari campuran minyak dan juga campuran air serta aseton itu sendiri. Jadi aseton nanti yang keluar dari kolom finishing ini sudah merupakan aseton murni yang siap untuk diolah kembali menjadi produk yang lebih bernilai tinggi. Nah, untuk yang terakhir ada linear alkyl benzen, yaitu merupakan produk alkilasi dari benzen yang digunakan untuk menghasilkan deterjen anionik yang dapat terurai secara hayati. Zat alkilasinya sendiri itu biasanya monoolefin C12 sampai C14 linear atau monokloroalkana. Biasanya linear alkyl benzen ini direaksikan kembali dengan oleum sehingga menghasilkan linear alkyl benzen sulfonat atau LAS yang kemudian hasil dari LAS itu sendiri biasanya digunakan untuk menghasilkan deterjen sintesis karena hasil dari LAS itu akan menghasilkan dua ujung rantai yang memiliki sifat yang berbeda. Pada salah satu ujungnya dia
hidrofob, dan juga yang salah satu ujungnya dia suka dengan air dan salah satu ujungnya dia suka dengan minyak. Jadi sangat cocok untuk digunakan menjadi deterjen sintesis. Mungkin sekian dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nitrobenzen. Nitrobenzen merupakan turunan dari benzen yang berbentuk zat cair yang menyerupai minyak berwarna kuning, bersifat toksik, berbau khas, dan molekul lingkar benzen yang satu amih hidrogen telah digantikan dengan gugus nitro. Nah, nitrobenzen ini digunakan pada pembuatan beberapa jenis sabun dan minyak wangi. Nitrobenzen juga sebagian besar digunakan pada pembuatan anilin. Sebanyak 97% nitrobenzen digunakan untuk membuat anilin. Lain kegunaan termasuk sintesis quinolin, benziden, dan sebagai pelarut untuk eter selulosa. Anilin adalah cairan berminyak yang berubah menjadi coklat ketika terpapar udara dan cahaya. Senyawa ini merupakan prekursor pewarna yang penting. Nah, proses utama untuk membuat anilin adalah hidrogenasi nitrobenzen. Reaksi hidrogenasi terjadi pada suhu 270 derajat Celcius dan sedikit di atas atmosfer. Hasil yang diperoleh yaitu sekitar 95%. Cara alternatif untuk menghasilkan anilin yaitu melalui proses amonolisis, baik klorobenzen atau fenol. Nah, reaksi klorobenzen dengan amonia berair terjadi pada katalis garam tembaga pada suhu kira-kira 210 derajat Celcius dan 65 atmosfer. Hasil anilin dari ini sebanyak 96%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang oksidasi benzen. Nah, oksidasi benzen adalah metode tua yang menghasilkan anhida meleat. Reaksi terjadi pada suhu 380 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Sebuah campuran F2O5 atau MO3 adalah katalis yang biasa digunakan pada oksidasi benzen. Konversi benzen tercapai 90%, tetapi selektivitas terhadap anhidrida hanya 50-60%. Yang lain 40-50% sebelumnya teroksidasi menjadi CO2 20. Nah, hidrogenasi benzen menghasilkan siklohexana. Banyak katalis sistem seperti Ni atau alumina dan Ni atau Pd digunakan untuk mereaksikan. Nah, umumnya kondisi reaksi pada suhu 160 sampai 220 derajat Celcius dan 25 sampai 30 atmosfer. Temperatur dan tekanan yang lebih tinggi juga dapat digunakan dengan katalis sulfida. Kondisi keseimbangannya dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi sangat jelas bahwa konten benzen dalam produk berkurang dengan meningkatnya reaktor termasuk tekanan masuk. Nah, sumber non-sintetik lain untuk siklohexana adalah bensin alami dan petroleum naphtha. Namun hanya sejumlah kecil yang diperoleh dari sumber nitrobenzen. Produksi siklohexana 1994 di Amerika Serikat adalah sekitar 2,1 miliar pound atau volume kimia tertinggi ke-45. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang oksidasi siklohexana dan asam adipat. Nah, siklohexana ini dioksidasi menjadi sikloheksanon dan sikloheksanol dalam fase cair yang biasa disebut itu minyak Ka, keton alkohol. Nah, biasanya itu diperlukan suhu sekitar 90 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius dengan tekanan 10 atmosfer. Pada saat bereaksi tadi itu diperlukan sistem katalis ortoborik serta asam kobalt asetat. Oke, berbicara tentang minyak Ka. Minyak Ka itu adalah fungsinya bermanfaat untuk produksi koprolaktam. Nah, koprolaktam ini itu merupakan monomer untuk nilon 6. Koprolaktam ini diproduksi dari toluena melalui pembentukan asam karboksilat dan siklohexana.
Dan sikloheksana tadi itu merupakan prekursor untuk asam adipat. Asam adipat itu bisa diproduksi dari butadiena melalui rute karbonilasi. Asam adipat dan esternya itu juga bisa dihidrogenasi menjadi 1,6 heksanodiol yang selanjutnya direaksikan menjadi amonia menjadi heksametilnediamin. Sekarang kita akan membahas tentang chemical and reaction of toluene. Toluena atau methylbenzene itu mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan benzene sebagai aromatik mononuklir. Bedanya dia tuh lebih efektif karena apa? Karena dia tuh memiliki gugus metil yang mendonasikan elektron. Nah, sebagian besar toluena yang diekstraksi untuk penggunaan bahan kimia dikonversi lagi menjadi dialkilasi atau disproporsionasi, dan sisanya digunakan untuk menghasilkan petrokimia. Yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai dealkilasi dari toluena. Di toluena itu didealkinasi menjadi benzena melalui katalis dehidrogenasi seperti nikel. Jadi itu yang mempengaruhi dealkilasi itu adalah uap. Untuk selanjutnya kita membahas disproporsi toluen. Nah, disproporsionasi katalik toluena ini dalam kehadiran hidrogen menghasilkan campuran benzena dan silena. Jadi pembahasan dari saya yang terakhir adalah mengenai produksi kaprolaktam. Bagi kalian yang belum tahu kaprolaktam, kalian bisa membaca tentang definisinya di sini atau pengertian kaprolaktam di sini. Dan penggunaan kecil lainnya adalah sebagai agen pengikat silang untuk poliuretan dalam industri plastic sizer, dalam industri lisin. Dan bagi kalian yang ingin mengerti lebih jauh tentang bagaimana sih langkah-langkah pembuatan kaprolaktam, kalian bisa membaca kembali slide yang telah kelompok kami sediakan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang kami sajikan dalam presentasi tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, rekan saya yang akan menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu ada asam terefluorat dari asam benzoat. Nah, asam terefluorat ini sendiri yaitu monomer penting untuk memproduksi polyester. Untuk memproduksi asam terefluorat ini sendiri bisa dilakukan dengan reaksi oksidasi dengan bantuan katalis parasilen. Dan yang kedua yaitu dengan reaksi disfosfor potasium benzoat dari asam benzoat dengan adanya karbon dioksida. Nah, reaksi dari asam terefluorat ini sendiri terjadi pada fase cair dengan suhu sekitar 400 derajat Celcius menggunakan katalis ZNO dan CDO. Nah, kemudian ada klorinasi dari toluen. Nah, klorinasi toluen ini merupakan reaksi radikal bebas yang mensubstitusikan metil hidrogen. Dari reaksi ini menghasilkan 3 campuran klorida. Yang pertama ada benzyl klorida, yang kedua ada bensil klorida, dan yang ketiga ada benzotriklorida. Nah, toluen yang terklorinasi ini merupakan prekursor dari banyak bahan kimia sintesis dan juga untuk obat-obatan. Lalu ada nitrasi toluen. Nah, nitrasi toluen ini merupakan satu-satunya reaksi yang penting yang melibatkan cincin aromatik dari kelompok metil alifatik. Nah, reaksi nitrasi ini terjadi dengan substitusi elektrofilik dari ion nitrolium. Di nitrasi toluena ini ada 2 monosubstitusi nitroluena yang penting, yaitu ada orto dan para nitroluena. Mononitrotoluena biasanya direduksi menjadi toluidin yang sesuai yang menghasilkan pewarna dan bahan kimia karet. Lalu dinitrotoluena diproduksi oleh nitrasi toluena dengan campuran asam nitrat dan asam sulfat pada suhu sekitar 80 derajat Celcius yang menghasilkan produk utamanya yaitu ada 2,4 dan 2,6 dinitrotoluena. Nah, dinitrotoluena ini merupakan prekursor yang penting untuk toluena diisosianat atau TDI. Nah, TDI ini sendiri merupakan monomer yang penting untuk memproduksi poliuretan. Dinitroluena ini sendiri juga bisa dinitrasi lebih lanjut yang menghasilkan bahan peledak yang terkenal yaitu dengan TNT atau trinitrotoluena. Kemudian ada karbonilasi toluena. Reaksi karbonilasi toluena ini dengan karbon monoksida dan dengan katalis HF atau BF3 menghasilkan paratolualdehid. Nah, paratolualdehid ini selanjutnya dapat dioksidasi yang dapat menghasilkan asam terefluorat yang merupakan monomer penting untuk polyester tadi.
Selanjutnya ada bahan kimia dari silen. Silen atau dimetilbenzen ini adalah campuran aromatik yang terdiri dari 3 isomer. Yang pertama ada parasilen, yang kedua ada metasilen, dan yang ketiga ada ortosilen. Nah, untuk parasilen ini sendiri adalah merupakan isomer yang paling penting karena dia memproduksi asam terefluorat untuk memproduksi poliester. Nah, selanjutnya untuk metasilen. Nah, metasilen ini merupakan yang paling sedikit digunakan dari ketiga isomer tadi. Tetapi, metasilen ini memiliki rasio pembentuk katalitik yang paling tinggi dari ketiga isomer tadi. Nah, sekitar 65% dari silen ini digunakan untuk membuat bahan kimia. Nah, sisanya 35% digunakan sebagai pelarut atau dicampur dengan bensin. Yang terakhir ada pembentukan asam terefluorat namun dari parasilen, yaitu dengan cara oksidasi parasilen menggunakan katalis lalu akan menghasilkan asam terefluorat. Nah, namun di sini ada tindakan pencegahan khusus agar reaksi tidak berhenti pada tahap asam paratoluik. Nah, pencegahannya itu bisa menggunakan esterifikasi asam toluet karena dapat membentuk metanol. Metanol ini dapat memfasilitasi oksidasi daripada kelompok metil kedua. Dimetil terefluorat atau DMT ini dihasilkan dari reaksi tersebut dan dapat dihidrolisis untuk menghasilkan asam terefluorat.